Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Rizky Ananda, stamp 4518111019. Di sini saya akan mengajarkan mengenai pemeriksaan payudara dengan sadari atau pemeriksaan yang dilakukan sendiri di depan cermin. Dan pemeriksaan ini bisa dilakukan 7-10 hari setelah haid pertama. Jadi pertama-tama itu kita berdiri di depan cermin, lalu kita bisa mengangkat kedua tangan seperti ini atau kita taruh di belakang punggung seperti ini. Selanjutnya itu kita inspeksi atau kita melihat di mana apakah ada kelainan seperti payudara kanan dan payudara kiri itu simetris atau tidak dengan melihat papilanya atau kedua putingnya itu segaris lurus atau tidak. Selanjutnya itu kita lihat apakah ada retraksi papila atau retraksi di areola mammae-nya, apakah ada tertarik atau tidak. Selanjutnya itu kita lihat apakah ada perubahan warna seperti kemerahan antara kedua payudara kanan atau payudara kiri. Kita lihat ataukah ada abses. Selanjutnya itu kita melihat apakah ada benjolan yang terjadi atau ada benjolan pada kedua payudara kanan atau payudara kiri. Selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana pada pemeriksaan palpasi itu kita menggunakan jari jempol dan jari telunjuk kanan kita, dan kita memencet pada areola mammae apakah ada cairan keluar atau tidak. Kita pencet payudara kanan dan payudara kiri. Selanjutnya itu saya akan masuk pada pemeriksaan payudara pada pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dr. Helda Rizky Ananda yang bertugas pada poliklinik hari ini. Jadi Ibu kalau boleh tahu namanya siapa, umurnya, pekerjaannya Ibu, keluhan utamanya Ibu apa? Ada benjolan ya? Benjolannya itu sudah berapa lama? Ada nyeri? Itu benjolannya besar atau tidak ya Ibu? Ada keluhan lain seperti mual muntah? Ada sakit kepalanya Ibu? Sudah berkeluarga? Sudah berapa kali melahirkan? Ada riwayat penyakit terdahulu seperti DM atau hipertensi? Pernah berobat sebelumnya Ibu? Ya baik, jadi setelah melakukan anamnesis dan juga sesi wawancara terhadap Ibu, saya akan mengulangi anamnesis Ibu di mana ada nama, umur, alamat, serta keluhan utama Ibu di mana adanya benjolan pada payudara kanan Ibu dan itu tidak nyeri, serta sudah terjadi 1 tahun yang lalu. Jadi Ibu, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan fisis pada payudara Ibu, dan di sini saya akan meminta Ibu untuk melepaskan pakaian Ibu, dan di situ saya akan melakukan pemeriksaan. Mungkin ada tindakan yang kurang nyaman bagi Ibu, tapi saya akan melakukannya dengan berhati-hati dan secara profesional. Nanti itu Ibu setelah melakukan pemeriksaan ini itu kita bisa mengetahui bagaimana bentukan dari benjolan pada payudara kanan Ibu. Jadi Ibu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Baik, Ibu bersedia. Terus apa ada yang kurang jelas dari penjelasan saya Ibu? Ya Bu, jadi pertama-tama Ibu tapi persiapkan Ki dirita dan berbaring Ki pada tempat yang telah disediakan, dan saya akan juga membersihkan diri dengan melakukan cuci tangan rutin serta memakai handscoon. Pertama-tama itu kita melakukan inspeksi pada payudara pasien, di mana kita lihat apakah antara payudara kanan dan payudara kiri itu simetris dengan melihat papilanya itu segaris lurus atau tidak. Selanjutnya itu kita lihat retraksi papilanya, apakah ada tanda tertarik atau ada yang menjadi sebuah yang mengkerut pada
kedua payudara pasien, di mana kita selalu memperhatikan antara kanan dan kirinya. Selanjutnya itu kita melihat dimplingnya, dan juga kita melihat apakah ada bentukan seperti kulit jeruk pada area mamai pasien, antara selalu membandingkan payudara kanan dan payudara kirinya. Selanjutnya itu kita lihat apakah ada perubahan warna yang terjadi pada saat inspeksi payudara pasien antara payudara kanan dan payudara kiri. Selanjutnya juga itu kita lihat apakah ada sebuah ulkus, dan juga kita lihat apakah ada lecet pada areola mama pasien payudara kanan dan payudara kirinya. Selanjutnya itu kita lihat apa ada benjolan atau tidak antara payudara kanan dan payudara kirinya, dan juga kita melihat apakah ada sebuah satelit seperti nodul-nodul antara kedua payudara kanan dan payudara kirinya. Setelah melakukan inspeksi, kita akan melakukan palpasi, di mana palpasi itu kita melihat kita tinjau lokasinya, di mana lokasi itu kita lakukan pada daerah dada pasien, dan kita melakukan metode siksat atau okuler dengan menekan-nekan daerah yang akan dilakukan pemeriksaan atau payudara pasien, dan selalu melakukan pemeriksaan ini antara payudara kanan dan payudara kiri. Kita lakukan seperti ini, kita palpasi kedua payudara pasien untuk menilai semua yang ingin dilihat dengan metode okuler atau siksat dan searah dengan jarum jam. Selanjutnya itu kita lihat ukuran serta jumlah benjolan yang ingin dilihat, dan kita lihat konsistensinya, di mana kenyal, padat atau keras antara payudara kanan dan payudara kiri yang ada benjolannya. Selanjutnya kita lihat perlekatan jaringan pada aksilanya, apakah ada perlekatan jaringannya. Selanjutnya kita melihat permukaan benjolannya, apa ada luka atau tidak antara benjolan yang terjadi pada payudara pasien. Selanjutnya itu kita menekan-nekan benjolan pada daerah yang terjadi benjolan. Kita tanya pasien apakah ada nyeri saat ditekan atau tidak. Selanjutnya itu kita lihat dengan menyuruh pasien untuk mengangkat kedua aksilanya atau ketiaknya. Kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar, dan juga kita pembesaran kelenjar antara aksila kanan atau aksila kiri, dan juga kita memeriksa kelenjar supraklavikula daerah seperti ini. Kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar dan juga infraklavikula pasien antara kanan dan kiri. Setelah melakukan palpasi dan melihat apakah ada pembesaran kelenjar di daerah sekitar payudara, selanjutnya kita tanya pasien bahwa pemeriksaan ini telah selesai dan menyuruh memakai pakaian kembali. Tapi ibu selesai dilakukan pemeriksaan, jadi saya akan melakukan cuci tangan rutin kembali, dan saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan payudara ini. Jadi ibu, setelah melakukan pemeriksaan payudara fisis ini, saya mendapatkan adanya sebuah benjolan pada payudara kanan ibu, tepatnya pada daerah atas sebelah dalam. Jadi ibu, untuk menegakkan diagnosis lebih lanjutnya itu, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan USG lebih lanjut atau mamografi, dan juga untuk melakukan pemeriksaan patologi klinik ataupun biopsi untuk mengetahui apakah benjolan ini bersifat karsinoma maupun bersifat jinak saja. Jadi ibu, saya sarankan lagi untuk selanjutnya itu kita menerapkan hidup yang sehat, di mana nanti itu kita atur jam tidur, istirahat yang cukup, dan juga makan makanan yang lebih bergizi. Selanjutnya itu ibu, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan pada pemeriksaan payudara ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.